Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Sylvia Rabani, di mata kuliah Konsep Dasar Matematika. Nah, apa kabar semuanya rekan-rekan mahasiswa? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai debit. Nah, kita share dulu ya. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa, ini adalah modul dari debit. Nah, biasanya siswa SD belajar di kelas 4 dan di kelas 5 mengenai debit. Nah, sekarang kita ulas kembali ya. Apakah kalian masih ingat dengan materi debit? Nah, debit ini adalah kecepatan aliran air per satuan waktu. Jadi satuan waktunya ini boleh detik, boleh menit, boleh jam ya. Dan aliran airnya juga boleh mau liter, mau desimeter kubik, mau sentimeter kubik, ini boleh. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalkan, debit air sungai Pesanggerahan itu adalah 3.000 liter per detik. Nah, itu artinya apa? Itu artinya setiap 1 detik air mengalir di sungai Pesanggerahan itu sebesar 300 liter. Jadi setiap detiknya air yang masuk ke sungai atau air yang mengalir itu adalah 3.000 liter. Nah, biasanya satuan debit ini digunakan dalam pengawasan kapasitas atau daya tampung air di sungai, di bendungan, agar semuanya bisa terkendali. Jadi permasalahan yang terjadi biasanya seperti itu. Nah, entah itu di sungai, di bendungan, itu bisa dilihat dari debitnya berapa. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Nah, di sini untuk dapat menentukan debit air, maka kita harus mengetahui satuan ukuran volume dalam satuan ukuran waktu terlebih dahulu. Karena debit air itu berkaitan erat dengan satuan volume dan satuan waktu. Jadi kita mengingat kembali ya, satuan waktu itu apa saja, satuan volume itu apa aja. Nah, di sini untuk debit ini biasanya ada beberapa yang digunakan. Salah satunya adalah jam, menit, detik, ya, biasanya digunakan. Jadi bisa per jam, bisa per detik, bisa per menit. Seperti itu. Nah, di sini mengingat kembali bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Dan 1 jam itu adalah 3.600 detik. Nah, jadi adalah 1 menit itu adalah 1 per 60 jam ya, 1 per 60. Kalau detik, 1 detik itu, ini salah ya, seharusnya per menit. 1 detik itu adalah 1 per 60 menit. Dan 1 jam itu adalah 1 per 3.600 detik. Nah, ini juga ada konversi satuan volume ya. Ini mengingatkan kembali kalau 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik atau 100 cm kubik atau juga 1 juta milimeter kubik. Nah, di sini 1 cc. 1 cc itu adalah 1 mili atau sama dengan 1 senti di sini. Nah, ini konversinya ya. Ini konversi dari satuan volume. Ini kayaknya yang bawah agak keliru ya, bukan yang 1 cm. Tapi di sini sampai 1 mili itu sama dengan 1 cc. Nah, ini ada rumus dari debit. Nah, rumus dari debit ini digambarkan dengan segitiga ya. Jadi hubungan antara debit, volume, dan waktu. Kalau kita mau mencari debit, dari satuannya juga sudah terlihat ya, bahwa debit itu adalah volume per waktu. Kan milimeter atau liter per detik. Nah, sudah terlihat ya, kalau liter itu volume, kalau detik itu waktu. Berarti debit itu adalah volume dibagi waktu. Ya, debit itu adalah volume dibagi waktu. Nah, di sini waktu itu adalah volume dibagi debit. Jadi kalau waktu di sini ada volume dibagi debit. Dan volume itu debit dikali waktu. Debit dikali waktu. Jadi saya ulangi, untuk debit itu adalah volume dibagi waktu. Untuk waktu itu adalah volume dibagi debit, dan volume itu adalah debit dikali waktu. Biar lebih
mengerti lagi, kita masuk nanti untuk contoh soalnya ya, biar lebih mengerti. Nah, di sini untuk dapat memahami materi ini, siswa terlebih dahulu harus mengerti hubungan antara satuan volume dan satuan waktu yang sebelumnya sudah dipelajari. Kemarin sudah belajar ya, ini mengenai hubungan antara satuan volume. Di sini ada kiloliter, ada hektoliter, ya, sampai mililiter. Nah, di sini ini adalah beberapa konversian. Jadi 1 kiloliter itu sama dengan meter kubik, maaf. Dan 1 liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, di sini tadi yang di atas itu bukan 1 senti ya, tapi 1 senti kubik maksudnya. Jadi 1 mililiter itu adalah 1 senti kubik dan 1 cc. Ini sama. Nah, ini jangan lupa mengenai satuan volumenya. Nah, biar lebih mengerti lagi, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Hitunglah 2 liter per menit. Maksudnya, ini debitnya kan 2 liter per menit. Kalau dijadikan per jam, seperti apa? Gitu maksudnya ya. Nah, jawabannya di sini satuan volume tetap ya. Volumenya tetap per liter, tapi yang membedakan adalah jam. Ini 5 menit, ini 5 jam. Jadi kalau secara logika kita berpikir, kalau 1 menit, ya 1 menit itu 2 liter volume yang keluarnya, 1 menit itu 2 liter. Berarti kalau 1 jam berapa liter? Berarti logikanya kita rubah menit ke jam. Kalau 1 menitnya 2 liter, berarti 2 menit 4 liter ya. Kalau 10 menit, 20 liter. Berarti kalau 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Makanya langsung tinggal dikali. 2 dikali 60. Berarti setiap 1 jam itu keluar air atau volume sebesar 120 liter. Makanya debitnya adalah 120 liter per jam. Seperti itu ya. Jadi ini logikanya boleh diaplikasikan di sini. Sekarang kalau 1 menit 2 liter, berarti kalau 1 jam berapa liter? Nah, gampangnya seperti itu ya. Oke, contoh nomor 2. Hitunglah 12 liter per menit. Sama dengan, ini sentimeter kubik per detik. Berarti yang volumenya dari liter ke sentimeter diubah, yang waktunya dari menit ke detik. Nah, sekarang diubah dulu yang satuan volumenya dulu. Karena di sini liter, ubah dulu liter ke sentimeter kubik. 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Itu artinya 1000 sentimeter kubik. Nah, berarti kalau 1 liter, kalau 12 liter, berarti tinggal dirubah 12 dikali 1000 cm kubik. Yang waktu ini 1 menit, yang diminta 1 detik, berarti dirubah ke menit ke detik. Berarti kalau 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti, tadi kan sudah didapatkan ya, 12 kali 1000 tadi ya, 1000 cm, itu artinya 12.000 dibagi, karena tadi menit ke detik 60, dibagi 60, hasilnya adalah 200 cm kubik per detik. Jadi dikonversikan dari 12 liter per menit menjadi cm kubik per detik, itu hasilnya 200 cm kubik per detik. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya, hitunglah di sini 1,08 meter kubik per jam. Dijadikan mililiter. Dijadikan mililiter per detik. Tadi kan ingat ya, mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Berarti dari meter diubah dulu ke sentimeter. 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta sentimeter kubik. Berarti itu artinya 1 juta mililiter juga.
Nah, makanya kalau 1,08 tinggal dikali 1 juta, nanti hasilnya berapa. Setelah itu, satuan waktunya juga dirubah dari jam ke detik, karena yang di sini per jam, ini per detik berarti diubah. 1 detik itu tadi berapa? 1 jam itu adalah 3.600 detik. Berarti yang tadi 1,08 dikali 1 juta, ya, hasilnya adalah 1.080.000 dibagi tadi detik ke jam 3.600. Nah, 1.080.000 dibagi 3.600 itu hasilnya 300. Maka hasilnya dari 1,08 meter kubik per jam itu sama dengan 300 ml per detik. Jadi setiap detiknya itu arus airnya atau volume yang keluarnya adalah 300 ml. Seperti itu ya. Yang nomor 4 di sini. Ini soalnya sudah berbentuk soal cerita ya. Sebuah penampungan air berukuran 1,5 meter kubik diisi air dari keran. Jadi ukuran penampungannya itu adalah 1, meter kubik. 1,5 meter kubik diisi air dengan keran. Debit kerannya itu adalah 10 liter per menit. Jadi setiap 1 menitnya itu mengalir 10 liter air. Yang ditanyakan, berapa waktu yang dibutuhkan agar penampungan tersebut terisi penuh. Jadi ada sebuah penampungan, ukurannya 1,5 meter kubik, itu akan diisi dengan keran, debitnya adalah 10 liter per menit. Nah, berarti hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengidentifikasi dulu mana yang diketahuinya saja. Yang diketahui di sini volumenya adalah 1, meter kubik. Karena tadi debitnya itu per liter ya, liter per menit, berarti kita ubah meter kubiknya menjadi liter. Dari 1,5 meter kubik itu sama dengan 1.500 desimeter, maaf. Itu sama dengan 1.500 liter. Jadi si volume dari penampungannya itu adalah 1.500 liter. Tadi debitnya 10 liter per menit. Sekarang bayangkan oleh rekan-rekan semua, penampungan volumenya 1.500 liter. Nah, si kerannya itu adalah 10 liter per menit. Berarti butuh berapa menit atau mungkin jam untuk si penampungannya itu penuh. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai rumus dari debit. Kalau kita mau mengetahui waktu, itu kita bisa gunakan volume per debit. Nah, volumenya tadi sudah kita ketahui ya, 1.500 liter. Dibagi debit. Debitnya tadi 10 liter. Berarti dibagi 1.500 dibagi 10. Itu hasilnya 150 menit. Nah, 150 menit itu berapa jam? Karena kan misalnya kalau mau sampai menit juga sebenarnya betul, tapi karena terlalu besar kalau dijadikan menit, kita dijadikan jam. Nah, 150 menit itu sama dengan 2,5 jam. Karena kita bagi 60, itu hasilnya 2,5 jam. Jadi agar penampungan itu penuh, tadi dengan debitnya 10 liter per menit, dan dengan volume penampungannya adalah 1.500 liter atau 1,5 meter kubik, itu membutuhkan waktu 2,5 jam. Seperti itu ya. Nah, soal selanjutnya sama dengan menggunakan soal cerita. Sebuah penampungan air, ini yang volumenya 450 liter mengalami kebocoran. Sehingga dalam waktu setengah jam, air di dalamnya habis. Berapa liter per menit debit kebocoran tersebut? Nah, sekarang dibayangkan, ini ada sebuah penampungan air, volumenya 450 liter. Dalam waktu setengah jam, berarti setengah jam itu berapa? 30 menit, itu si airnya habis. Jadi yang ditanyakan, berapa debit kebocoran penampungan yang tadi? Kita lihat dulu yang diketahuinya ya. Yang diketahuinya ada volume dulu. Volumenya adalah 450 liter.
Terus waktunya tadi sampai habis itu adalah 30 menit. Yang ditanyakannya debit. Tadi debit rumusnya adalah volume per waktu, ya, volume per waktu. Berarti tinggal dibagi. Yang volumenya tadi kita punya berapa? 450 dibagi waktunya adalah 30 menit, kita bagi 450 dibagi 30, itu hasilnya adalah 15. Jadi debit dari yang kebocoran yang tadi adalah 15 liter per menit. Seperti itu ya. Nah, ini kurang liternya. Tiba-tiba menit aja ya, harusnya liter per menit. Ini hasilnya adalah 15 liter per menit. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 6. Dua buah selang mengalirkan air dengan debit masing-masing 10 ml per detik dan 15 ml per detik ke dalam sebuah kolam selama 1 jam. Berapa volume air yang telah dialirkan kedua selang tersebut? Nah, 1 jam ya, jadi yang satu selangnya 10 ml per detik, yang satu 15 ml per detik. Nah, dalam 1 jam, ya, dalam 1 jam, kira-kira berapa volume air yang telah dialirkan oleh kedua selang tersebut. Jadi yang pertama, kita jumlahkan dulu debitnya, karena yang masuknya itu kan berarti yang satu 10 ml per detik, yang satu 15 ml per detik, sama-sama berarti kalau sedetiknya itu adalah 25 ml per detik. Dijumlahkan debitnya. Setelah itu tadi dalam waktu berapa? Dalam waktu 1 jam. Yang ditanyakan adalah volume. Berarti 1 detiknya adalah 25 ml. Berarti kalau 1 jam, itu 1 jam ada 3.600 detik. Nah, kalau kita mau mengetahui volume, itu caranya debit dikali waktu. Tadi debitnya kita udah tahu ya, 25, waktunya 3.600, karena tadi detik, dari 1 jam per detik. Nah, setelah itu, dilihat 25 dikali 3.600 itu hasilnya 90.000 ml. Kita rubah menjadi liter sama dengan 90 liter. Jadi selama 1 jam, dua selang tersebut telah mengalirkan 90 liter air. Seperti itu ya caranya ya. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti atau misalnya ada yang kurang paham, diulangi lagi videonya ya, biar sampai mengerti. Oke, nah itu adalah contoh-contoh dari soal debit. Dari mulai tadi mengkonversikan, setelah itu ada soal cerita, 3 soal cerita yang mudah-mudahan bisa mewakili mengenai materi debit. Nah, sampai sini kita sudah menjelaskan atau belajar atau berdiskusi mengenai materi debit. Nah, nanti di Google Classroom, nanti saya akan memberikan latihan mengenai debit. Nah, ini soal-soalnya kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, nanti saya share di Google Classroom. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dalam nanti mengerjakan soal-soal debit ya. Nah, di sini ada 24. Nanti saya share di Google Classroom. Oke, rekan-rekan semua, mungkin untuk materi debit, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.